Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Asifa dari kelas 7G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari observasi kami yang berjudul Analisis Perilaku Konsumen dan Pengelolaan Bisnis Retail Studi Kasus pada Gerai Alfamart. PPT ini disusun oleh kelompok 9, yaitu yang terdiri dari Intan Nur Asifa, saya sendiri, Indri Silviana, Novi Dwiyanti, dan juga Laksmi Nisita. Selanjutnya, profil Alfamart. Alfamart didirikan pada tahun 1989. Perusahaan mulai sebagai perdagangan skala kecil dan bisnis distribusi. Kemudian, pada tahun 1999 memasuki sektor retail melalui format minimarket dengan nama merek Alfamart. Saat ini, Alfamart merupakan salah satu pengecer Indonesia terkemuka, melayani lebih dari 2 juta pelanggan lebih setiap harinya dengan 5.700 lebih toko di seluruh Indonesia. Dan ini memberikan harga yang terjangkau, kualitas tinggi, kebutuhan dasar dan sehari-hari dalam pelayanan ramah, bersih, dan suasana nyaman. Dengan lokasi yang mudah diakses, serta dengan lebih dari 60.000 karyawan terlibat. Maka dari itu, Alfamart merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Selanjutnya, produk yang dijual. Produk Alfamart terdiri dari bermacam kategori untuk memenuhi setiap kebutuhan, mulai dari bumbu masak, makanan instan, hingga perlengkapan kecantikan. Semua yang ada di produk Alfamart, selain itu promo, produk Alfamart juga akan selalu diberikan kepada semua member, seperti paket hemat, produk Alfamart, promo hemat, dan promo harga spesial. Produk di Alfamart mempunyai jenis beraneka ragam karena konsep dari Alfamart sendiri adalah minimarket yang menyediakan produk berbagai kebutuhan. Selain itu, kebutuhan lainnya seperti majalah, mainan anak-anak, perlengkapan alat tulis, dan lain-lain. Selain itu, Alfamart juga memiliki produk sendiri dengan ciri khas berlabel A di kemasannya. Beberapa produk yang dijual di Alfamart. Selanjutnya ada aspek pemasaran Alfamart. Alfamart menargetkan pasarnya pada semua kalangan masyarakat dan ingin memberikan kemudahan bagi para konsumen dengan lokasi Alfamart yang dekat dengan tempat tinggal konsumen. Sebagai strategi pemasaran, Alfamart melakukan kegiatan promosi secara berkala dengan berbagai metode sesuai dengan jenis produk dan fokus target pasarnya, yaitu ada kalender belanja, promosi yang dilakukan 2 minggu sekali dengan memberikan harga mudah dan hemat, belanja puas dengan harga pas, memberikan kemudahan belanja pada konsumen dengan harga pas dan menarik tentunya. Untuk strategi jangka panjang, Alfamart memiliki berbagai program yang berkaitan dengan loyalitas konsumen serta pembentukan komunitas dalam manajemen rasional. Selanjutnya, aspek sumber daya manusia karyawan sebagai tokoh terpenting dalam kesuksesan bisnis retail. Alfamart mendapat pembekalan pengetahuan dan praktik di dalam toko sejak diterima menjadi karyawan. Pada saat sebelum bekerja, karyawan diberikan pelatihan selama 1 minggu menurut kriteria posisi yang dipegangnya. Materi yang diberikan secara umum oleh karyawan adalah standar prosedur pelayanan prima di toko, materi pelaksanaan operasional SO, penanganan keluhan konsumen, dan materi lainnya. Khusus untuk kasir diberikan materi kecantikan atau beauty class. Program pelatihan dan pengembangan karyawan terus dilakukan secara berkala setiap bulan secara bergantian tergantung dari materi pelatihan. Dalam penerapan manajemen sumber daya manusia dan operasi, serta penambahan bahan baku, Alfamart juga menambahkan sumber daya manusia baru apabila gerai baru dibuka. Namun seluruh manajemen sumber daya manusia dilakukan secara terpusat di manajemen pusat Alfamart. Pengusaha waralaba hanya menerima keuntungan tanpa menjalani sendiri proses operasi karena semua implementasi manajemen dilakukan secara terpusat. Selanjutnya, lokasi. Observasi dilakukan di gerai Alfamart yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 54 Kartasura. Berdasarkan observasi, Alfamart sangat baik dalam pemilihan lokasi, yaitu lokasinya yang dekat dengan target pasar, lokasi terletak di samping jalan raya sehingga mudah terlihat dan aksesnya mudah dilewati.
Lokasi sekitar tempat usaha ramai. Alfamart juga memilih lokasi dengan pesaingnya. Hal ini ditujukan untuk menarik pasar yang lebih luas dan untuk menunjukkan keunggulan yang berbeda Selanjutnya, dari tata pesaingnya. letak ruang. Tata letak atau layout merupakan alokasi ruang untuk penempatan produk yang dijual. Dapat diartikan bahwa layout adalah pemetaan area yang dirancang sebagai tempat menjual suatu produk untuk membantu konsumen dalam berbelanja dan mencari barang yang diinginkan. Tujuan dari layout yaitu untuk mendekatkan produk kepada konsumen agar tersedia dalam tempat jumlah yang tepat untuk kenyamanan dan kemudahan memperoleh produk, serta untuk efektivitas dan efisiensi ruang. Dari observasi pada gerai Alfamart, jenis tata ruang atau layout yang digunakan yaitu layout pola grid atau lurus. Pola grid ini dibuat secara berlajur dan terdiri atas lorong-lorong untuk meletakkan produk sesuai dengan kelompoknya. Pola grid ini sudah umum untuk digunakan minimarket, karena pola ini diharapkan dapat meletakkan lebih banyak produk dan cukup memberikan kebebasan bagi konsumen untuk memilih produk yang diinginkan. Pola grid juga akan mempermudah dalam pengelolaan dan display produk, karena seluruh produk yang diletakkan berdasarkan jenis produk, maka akan lebih mudah dalam kegiatan controlling. Dan ini merupakan foto tata letak ruang dari Alfamart. Selanjutnya, manajemen relasional. Menurut Kotler, Customer Relationship Management atau CRM adalah proses pengelolaan informasi yang rinci tentang masing-masing pelanggan dan mengelola secara cermat semua titik sentuh pelanggan dengan tujuan memaksimalkan kesetiaan pelanggan. Dari informasi yang didapatkan, sangat memudahkan perusahaan untuk lebih mengenal perilaku konsumen dan keinginan konsumen. Konsumen akan merasa senang apabila perusahaan mengetahui apa yang mereka butuhkan. Alfamart menggunakan strategi loyalitas, yaitu program Alfamart loyalitas, yaitu ada kartu aku atau Alfamartku. Program kartu aku atau Alfamartku merupakan sebuah kartu dari loyalty program Alfamart yang ditujukan untuk memberikan kemudahan konsumen dalam berbelanja dan mengumpulkan poin. Selain itu bisa digunakan di beberapa tempat lainnya yang bertanda khusus. Yang kedua ada kartu flashcard. Kartu Card Flash merupakan wujud kerjasama Alfamart dengan Bank BCA yang diluncurkan Alfamart pada tanggal 15 Mei 2010. Kartu Flash merupakan kartu yang bisa dipakai sebagai alat transaksi online banking. Yang ketiga ada kartu BNI, Aku BNI, diluncurkan pada 1 Januari 2010 sebagai wujud kerjasama dengan Bank BNI. Kartu ini selain berfungsi sebagai kartu member, juga berfungsi sebagai alat pembayaran yang hanya berjalan di Alfamart minimarket di wilayah Jabodetabek saja. Yang selanjutnya ada analisis perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi. Untuk memenuhi produk atau jasa setelah dikonsumsi, untuk memenuhi kebutuhan perilaku konsumen akan diperlihatkan dalam beberapa tahap, yaitu tahap sebelum pembelian, informasi yang terkait dengan barang dan jasa. Pada tahap pembelian, konsumen akan melakukan pembelian produk, dan pada tahap setelah pembelian, konsumen akan melakukan konsumsi pengguna produk. Selanjutnya ada macam-macam konsumen. Adapun macam-macam perilaku konsumen yaitu ada Teori ekonomi mikro. Teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan secara maksimal. Selanjutnya ada teori psikologis. Teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Dan selanjutnya ada teori antropologis, yaitu teori ini menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu ada faktor budaya, penyebab paling mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Faktor sosial dipengaruhi oleh banyak kelompok kecil yang mempunyai pengaruh langsung. Dan yang terakhir adalah faktor pribadi, dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur dan tahapan daur hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, dan gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli.
Selanjutnya ada faktor psikologis, yaitu pemilihan barang yang dibeli seseorang lebih lanjut dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, serta kepercayaan. Selanjutnya analisis pengelolaan bisnis retail Alfamart. Eksistensi perkembangan Alfamart didukung oleh merchandising dalam menangani pemilihan, pengadaan, dan pengembangan barang serta bekerja sama lebih dari 500 mitra pemasok. Strategi penetapan harga yang tepat serta pengelolaan pemajangan produk, dan Alfamart mengelola 3.000 produk terdiri dari food, non-food, dan fresh food. Alfamart memiliki beberapa program kegiatan, antara lain ada pengelolaan barang berdasarkan jenis makanan dan bukan makanan, pengelolaan barang berdasarkan kondisi baik dan buruk, pengelolaan barang berdasarkan masa kadaluarsa, dan pengelolaan barang retur dari gerai dan gudang. Selanjutnya ada pengelolaan barang yang dikirim langsung oleh pemasok ke gerai, pengelolaan kebersihan, kelayakan, keamanan, dan pengaturan barang, pengecekan rutin atas item yang mudah rusak seperti roti, yogurt, telur sebelum membuka toko. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data, maka dapat dibuat kesimpulan dari penulisan laporan ini, yaitu sebagai strategi pemasaran Alfamart melakukan kegiatan promosi secara berkala dengan berbagai metode sesuai dengan jenis produk, dan fokus targetnya yaitu kalender belanja dan belanja puas harga pas. Yang kedua ada sebagai strategi sumber daya manusia, karyawan Alfamart mendapatkan perbekalan pengetahuan dan praktik di dalam toko sejak diterima menjadi karyawan. Yang ketiga, dalam penerapan manajemen relasional, Alfamart menggunakan strategi loyalitas melalui program loyalitas pelanggan, yaitu ada kartu Aku atau Alfamartku, kartu Flashcard, dan kartu Aku BNI. Yang keempat ada eksistensi perkembangan Alfamart didukung oleh merchandising dalam menangani pemilihan, pengadaan barang, dan pengembangan barang serta bekerja sama lebih dari 500 mitra pemasok, strategi penetapan harga yang tepat serta pengelolaan pemajang produk, dan Alfamart mengelola 3.000 produk terdiri dari food, non-food, dan fresh food. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.